Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Yanto Multimedia Education. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Pada video ini saya akan coba menjelaskan bagaimana cara mengupload CMS website sekolah di hosting kita, hosting yang berbayar. Apa itu CMS? Di sini saya sudah cari-cari CMS itu apa. Di sini CMS adalah sebuah sistem informasi yang berfokus pada konten. Singkatan dari CMS adalah Content Management System, yang artinya di sini semua orang dapat membuat website tanpa memikirkan bagaimana membangun website dari nol. Jadi kita tidak perlu membuat website dari nol, temanya bagaimana kita tidak perlu. Karena CMS itu dia menyediakan tema dari websitenya itu, jadi kita hanya mengisi dari konten websitenya itu sendiri. Nah, di sini saya mendownload CMS-nya dari sekolahku.web.id. Di sini pengembangnya Bapak Anton Sofyan. Nah, di sini dapat didownload secara gratis dengan versi yang free version. Untuk yang premium version ini harganya sudah tertera, silahkan hubungi Bapak Anton Sofyan untuk mengorder premium version. Digeser ke bawah, di sini ada pilihan downloadnya dari versi yang paling lama dan versi yang paling terbaru. Nah, di sini saya menggunakan versi yang paling baru, yaitu versi 2.4.9. Nah, di sini saya sudah mendownloadnya. Nah, nanti yang akan kita upload ke hosting kita itu ada dua buah file. Yang pertama adalah file database-nya dengan kapasitasnya sekitar 7 MB, dan yang pertama file data webnya, dan yang kedua adalah file database-nya. Dua file ini nanti yang akan kita upload ke hosting kita. Terus kemudian kita harus berlangganan terlebih dahulu hosting. Nah, di sini saya berlangganan menggunakan Domainisia. Nah, terserah dari kalian mau berlangganan hosting dimanapun, terserah. Yang penting kita harus punya hosting dan domain terlebih dahulu. Untuk domainnya, di sini saya menggunakan .zip, dan hostingnya di sini saya menggunakan kapasitasnya 2 GB. Kemudian kalau kita mau mengupload ke hosting utama, jadi kita tidak perlu membuat subdomain. Nah, karena di sini saya akan membuatnya itu menjadi subdomain, jadi kita harus membuat subdomain terlebih dahulu, yaitu di menu subdomain. Nah, kemudian kita tulis domain apa yang akan kita buat. Misalkan domainnya adalah sekolah, gitu saja. Kemudian kita klik ke bawahnya, nanti otomatis domainnya adalah sekolah.darulhuda.z. Kemudian kita klik buat domain. Jadi kalau kita nguploadnya di domain utama, jadi kita tidak perlu membuat subdomainnya. Jadi kita langsung menggunakan domain utamanya, yaitu darulhuda.z. Kita buat kembali. Setelah kita membuat subdomainnya, di sini sudah ada sekolah.darulhuda.z. Kemudian kita membuat database-nya. Nah, di sini database-nya letaknya di menu database, di database MySQL. Kita klik. Nah, kemudian kita buat database baru. Tadi karena namanya sekolah, kita samakan saja sekolah. Kita klik buat database. Kita kembali. Nah, di sini database-nya darulhud_sekolah sudah terbuat. Kemudian kita membuat pengguna. Nah, kita samakan saja sekolah. Kemudian kita kata sandinya terserah, sekolah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita masukkan lagi sekolah 1, 2, sekolah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita klik buat pengguna.
Nah, setelah kita buat pengguna, kita geser ke bawah lagi. Kita lihat, nah di sini penggunanya sudah ada. Kemudian kita tambahkan pengguna ke database-nya. Kita klik Darul Hud Sekolah dan database-nya namanya Darul Hud Sekolah. Kita klik tambah. Nah, untuk ini centangannya kita klik semua hak. Kemudian kita klik buat perubahan. Nah, berarti kita sudah berhasil membuat database-nya. Nah, selanjutnya kita akan mengupload file-filenya tadi. Yang pertama, kita mengupload file yang data webnya itu di pengelola file, di menu file, kemudian pengelola file. Nah, kita lihat, kita cari tadi kita membuat subdomainnya ini sekolah.darulhuda.z. Kita klik. Nah, kita klik unggah, kita klik select file. Nah, kita cari di mana dua file tadi disimpan. Nah, di sini tadi yang kita upload itu yang data webnya yang atas. Nah, kita tunggu sampai selesai. Nah, kalau sudah hijau seperti ini berarti sudah berhasil. Kita kembali. Nah, kemudian di sini kita klik kanan, kemudian kita klik ekstrak. Kita klik ekstrak file, kemudian klik close. Nah, untuk menghilangkan ini kita hapus saja karena sudah tidak perlu, karena sudah kita ekstrak. Kita delete saja untuk mengurangi kapasitas penyimpanan. Kemudian kita klik confirm. Nah, berarti kita sudah mengupload file data webnya ke hosting kita yang ke sekolah.darulhuda.z. Kemudian kita mengupload file yang kedua, itu nguploadnya di php myadmin. Nah, kita lihat, nah di sini sudah ada database yang kita buat tadi. Kemudian kita klik, kemudian kita klik import. Nah, setelah import kita cari file yang kedua tadi yang bawah. Kita klik, kemudian kita klik go. Nah, di sini sudah berhasil kita mengupload file database-nya. Nah, sudah berhasil. Nah, kemudian langkah selanjutnya agar database-nya ini terhubung, kita kembali ke pengelola file tadi. Kita klik yang application. Nah, kemudian config, kemudian kita cari database.php. Nah, cari file database-nya. Kita klik kanan, kemudian edit, kemudian klik edit lagi. Nah, kita ganti dengan nama database yang sudah kita buat tadi. Nah, di sini yang username-nya kita samakan. Tadi username-nya adalah, kita cari di database-nya saja. Nah, username-nya tadi adalah Darul Hud Sekolah. Nah, kita kopikan di sini di username-nya Darul Hud Sekolah. Kemudian password-nya tadi adalah sekolah 123456778. Database-nya ini tadi namanya juga sama, yaitu Darul Hud Sekolah. Kemudian kita klik simpan perubahan. Nah, kemudian kita cek, tadi domainnya adalah sekolah.darulhuda.z. Kemudian kita klik enter. Nah, di sini sudah muncul atau CMS-nya sudah berhasil kita upload ke hosting kita. Tampilan dasarnya seperti ini. Nah, tampilan dasarnya seperti ini, tinggal kita edit atau kita sesuaikan dengan sekolah atau madrasah kita. Nah, untuk pengeditannya nanti akan saya buatkan video di lain waktu atau video selanjutnya.
Jadi di sini saya hanya fokus ke bagaimana cara mengupload file CMS sekolah dari sekolahku WebEd ke hosting pribadi kita. Jadi di sini sudah berhasil kita upload. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Semoga bisa memberikan manfaat. Kalau ada hal-hal yang masih kurang paham, bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.